Ada sebuah investasi pendidikan yang nilainya triliunan rupiah, dan sekarang nasibnya lagi di ujung tanduk. Nah, pertanyaannya, apakah ini bakal jadi lompatan besar buat sekolah-sekolah kita, atau malah cuma ngulang kegagalan yang sama? Oke, mari kita bedah sama-sama gimana caranya menyelamatkan aset penting ini. Kita mulai dari angkanya dulu ya. Coba lihat ini, 8,58 triliun rupiah. Wow, ini bukan angka yang main-main loh. Ini adalah komitmen super besar dari pemerintah buat memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Terus, uang sebanyak itu dipakai buat apa? Nah, dana ini dipakai buat beli dan nyebarin ratusan ribu unit Smart TV atau nama kerennya Interactive Flat Panel buat sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri. Nah, ini dia wujud barangnya, Interactive Flat Panel, atau kita sebut aja IFP. Ini bukan sekedar TV biasa ya, anggap aja ini gabungan papan tulis, proyektor, sama komputer. Semuanya jadi satu di sebuah layar sentuh raksasa. Tujuannya jelas, biar belajar di kelas jadi lebih seru, lebih interaktif, dan pastinya lebih modern. Tapi, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Apa cukup cuma dengan ngirimin alat canggih ini ke sekolah-sekolah? Atau jangan-jangan kita malah lagi jalan ke arah pemborosan anggaran yang super besar lagi? Nah, ini dia inti masalahnya. Buat ngerti risikonya, kita harus ngaca dulu ke belakang. Masih ingat kan sama hantu kegagalan proyek Chromebook yang sampai sekarang mungkin masih bikin trauma sebagian orang? Dan ketakutan ini bukan omong kosong loh. Dengerin deh suara dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru ini. Mereka khawatir banget sejarah buruk bakal keulang lagi. Dulu, perangkat Chromebook dikirim, tapi ternyata banyak yang nggak bisa dipakai maksimal. Nah, jangan sampai IFP ini nasibnya sama. Jadi, kekhawatiran ini ada dasarnya. Lembaga pengawas publik kayak ICW dan P2G udah ngasih lampu kuning. Mereka menyoroti banyak hal, mulai dari proses pengadaannya yang nggak transparan, rawan korupsi, sampai ke pertanyaan yang paling fundamental. Apa benar alat ini solusi yang paling dibutuhkan pendidikan kita saat ini? Oke, sekarang kita geser ke masalah di lapangan. Anggap deh semua proses pengadaannya lancar jaya. Tapi justru disinilah masalah yang sebenarnya baru aja dimulai, yaitu waktu alat itu sampai di sekolah. Coba bayangin deh, IFP canggih puluhan juta rupiah udah nempel keren di dinding kelas, gurunya nyalain, dan yang muncul cuma layar kosong. Terus gimana? Mau dipakai buat apa? Banyak guru yang benar-benar bingung, nggak ada pelatihan, nggak tahu harus ngapain sama barang canggih ini. Nah, slide ini nunjukin banget jurang antara harapan dan kenyataan pahit di lapangan. IFP ini haus banget sama internet yang kenceng dan stabil. Padahal kita semua tahu, di banyak daerah di Indonesia, internet itu barang mewah. Kalaupun ada, seringnya lemot. Ujung-ujungnya, guru yang jadi korban. Terpaksa pakai kuota pribadi dari HP cuma buat bikin alat ini berfungsi. Kesenjangannya jauh banget. Dan gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Di kiri kita lihat hardware-nya aja, sebuah potensi yang kosong. Ibaratnya kayak mobil canggih tapi nggak ada bensinnya. Nah, yang di kanan itu baru benar, penuh sama aplikasi dan konten belajar yang siap pakai. Perbedaannya kan langit dan bumi. Oke, kita udah lihat masalahnya pelik banget. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Dan ternyata ada solusi cerdas buat menjembatani masalah ini. Sebuah solusi yang hebatnya sama sekali nggak bergantung sama internet. Dan inilah dia solusinya, Kipin IFP. Perhatiin deh kalimat kuncinya di bawah. Berjalan 100% tanpa internet. Nah, ini dia yang jadi pembedanya. Ini adalah jawaban buat semua tantangan yang kita bahas dari tadi. Jadi, Kipin IFP itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah aplikasi yang menyulap IFP yang tadinya cuma layar kosong jadi perpustakaan digital interaktif yang super lengkap. Semua materinya udah ada di dalamnya, tinggal klik, langsung bisa diakses kapan aja. Dan isinya ini bukan kaleng-kaleng. Kita ngomongin lebih dari 5.000 buku pelajaran sesuai kurikulum, 2.000-an video pembelajaran, ratusan komik literasi, bahkan ada 1.000-an konten khusus buat anak PAUD. Semuanya lengkap dari jenjang PAUD sampai SMA dan SMK. Ini bukan cuma aplikasi, ini sebuah ekosistem belajar yang utuh. Mungkin ada yang mikir, wah pasti ribet nih masangnya. Eits, tunggu dulu. Ternyata gampang banget. Prosesnya dirancang biar semua orang bisa, cuma 3 langkah. Colok USB-nya, install aplikasinya, terus masukin serial number sekali aja seumur hidup. Beres, dalam hitungan menit, IFP yang tadinya kosong jadi siap tempur. Jadi kita bisa lihat kan, ini tuh bukan lagi sekedar ngomongin aplikasi. Ini adalah soal strategi buat menyelamatkan investasi triliunan rupiah dan memastikan aset pendidikan ini benar-benar bermanfaat buat bangsa kita. Dan inilah dampak nyatanya.
Dengan solusi yang nggak butuh internet, masalah kesenjangan akses digital langsung teratasi. Sekolah di kota besar sama sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal alias 3T sekarang bisa dapat manfaat yang sama persis dari teknologi canggih ini. Nah, ini baru namanya pemerataan pendidikan. Dan tahu nggak apa yang bikin makin bangga? Solusi sekeren ini adalah murni karya anak bangsa, dan hebatnya lagi, udah dapat pengakuan di tingkat internasional. Ini jadi bukti kalau kita itu nggak cuma bisa nemuin masalah, tapi juga bisa menciptakan solusi kelas dunia untuk masalah kita sendiri. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan pilihan yang jauh lebih jelas. Investasi triliunan rupiah ini mau kita biarkan jadi pajangan mahal yang berdebu di kelas, atau mau kita ubah jadi warisan berharga yang benar-benar mencerdaskan generasi penerus bangsa? Jawabannya ada di tangan kita, yaitu dengan melengkapi hardware dengan software yang tepat guna.